Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi landasan psikologi pendidikan. Pengertian landasan psikologi pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psiko yang artinya jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara etimologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Dapat disimpulkan bahwa pengertian landasan psikologi pendidikan ialah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan pendidikan. Kajian psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan berpikir dan belajar. Psikologi adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Antara psikologi dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala psikologis dari manusia. Dengan demikian, keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Analis psikologi akan membantu para pendidik memahami struktur psikologis anak didik dan kegiatan-kegiatannya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pendidikan secara efektif. Berikut adalah bentuk psikologi dalam pendidikan. Yang pertama adalah psikologi perkembangan, yang kedua adalah psikologi belajar, dan yang ketiga adalah psikologi sosial. Bentuk psikologi yang pertama yaitu psikologi perkembangan. Menurut Sukmadinata, psikologi perkembangan terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan tahapan. Pendekatan tahapan ini yaitu perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan tertentu itu nantinya akan memiliki ciri khusus. Jadi, kita melihat perkembangan seorang anak itu dari tahapan-tahapan tersebut yang nantinya dia akan memiliki ciri-ciri khusus berdasarkan tahapan-tahapannya. Yang kedua, ada pendekatan diferensial. Pendekatan diferensial ini dipandang melalui persamaan dan perbedaan. Biasanya nanti ini tuh akan dikelompok-kelompokkan berdasarkan atribut sosial dan atribut perilaku. Atribut sosial contohnya berdasarkan umur dan jenis kelamin. Atau atribut perilaku yaitu dikelompokkan berdasarkan yang introvert dan ekstrovert. Tujuannya agar kita mengetahui siapa-siapa saja yang memiliki karakteristik introvert dan ekstrovert. Yang ketiga, ada pendekatan ilustratif. Pendekatan ilustratif ini dapat disebut juga yaitu pendekatan individualisme karena kita melihat perkembangan seseorang secara individu. Namun pada saat ini yang banyak digunakan yaitu pendekatan tahapan. Karakteristik perkembangan kognitif menurut Piaget ada 4. Yang pertama, sensori motor. Sensori motor itu dari usia 0 sampai 2 tahun. Ciri khususnya, dia sudah bisa berkembang motoriknya namun secara sederhana. Yang kedua, ada para operasional yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Di mana ciri utamanya yaitu dia sudah bisa menggunakan bahasa, simbol-simbol dan tanda-tanda. Bahkan dia sudah berpikir secara konsep-konsep intuitif. Yang ketiga, ada operasional konkret, yaitu usia
7-11 tahun, di mana ciri utamanya yaitu dia sudah mulai menerapkan aturan-aturan yang jelas dan logis. Yang keempat, ada operasional formal, yaitu usia 11 tahun ke atas, di mana ciri utamanya yaitu dia sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan. Teori belajar terdapat beberapa bagian. Yang ke-1, behaviorisme. Perlakuan terhadap individu didasarkan kepada tugas yang harus dilakukan sesuai dengan tingkat tahapan dan dalam pelaksanaannya harus ada ganjaran dan kedisiplinan. Motivasi belajar berasal dari luar atau eksternal dan harus terus-menerus dilakukan agar motivasinya tetap terjaga. Metode belajar dijabarkan secara rinci untuk mengembangkan kedisiplinan ilmu tertentu. Tujuan kurikuler berpusat pada pengetahuan dan keterampilan akademis serta tingkah laku. Yang kedua adalah kognitif. Implikasinya terhadap pendidikan adalah sebagai berikut. Perlakuan individu didasarkan pada tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Motivasi belajar dari dalam diri individu yang timbul berdasarkan pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. Tujuan kurikuler difokuskan untuk mengembangkan keseluruhan kemampuan kognitif, bahasa, dan motorik dengan interaksi sosial, berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan kecerdasan. Bentuk pengelolaan kelas berpusat kepada peserta didik dengan guru sebagai fasilitator. Partisipasi peserta didik sangat dominan guna meningkatkan sisi kognitif peserta didik. Kegiatan belajar peserta didik mengutamakan belajar untuk memahami dengan cara inside learning. Tujuan umum dalam pendidikan adalah untuk mengembangkan sisi kognitif secara optimal dan kemampuan menggunakan kecerdasan secara bijaksana. Yang ketiga yaitu humanisme. Implikasinya terhadap pendidikan adalah sebagai berikut. Perlakuan terhadap individu didasarkan akan kebutuhan individual dan kepribadian peserta didik. Motivasi belajar berasal dari dalam diri karena adanya keinginan untuk mengetahui. Metode belajar menggunakan metode pendekatan terpadu dengan menekankan kepada ilmu-ilmu sosial. Tujuan kurikuler mengutamakan pada perkembangan segi sosial, keterampilan berkomunikasi, dan kemampuan untuk peka terhadap kebutuhan individu dan orang lain. Bentuk pengelolaan kelas berpusat pada peserta didik yang mempunyai kebebasan memilih dan guru hanya berperan untuk membantu. Untuk mengefektifkan pengajar dan pengajaran disusun dalam bentuk topik-topik terpadu berdasarkan pada kebutuhan peserta didik. Partisipasi peserta didik sangat dominan. Kegiatan belajar peserta didik menggunakan belajar melalui pemahaman dan pengertian, bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan saja. Tujuan umum pendidikan adalah untuk memaksimalkan kemampuan diri dan pemahaman. Psikologi sosial. Belajar menurut psikologi sosial ialah perubahan baik dalam prestasi sekolah, perilaku tampak, maupun perubahan dalam sikap dan motivasi siswa. Pembelajaran ialah produk lingkungan sosial dan peserta aktif di dalamnya. Penekanan pada keadaan internal pembelajaran seperti sikap dan motivasi yang berdampak pada pilihan pelajar. Belajar terjadi sebagai hasil interaksi sosial dalam lata formal dan informal. Pentingnya landasan psikologi dalam pendidikan. Peran psikologi dalam pendidikan begitu penting. Timbul pertanyaan, mengapa sangat penting? Jawabannya, karena psikologi merupakan pokok dalam pendidikan. Antara psikologi dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Subjek-objek dalam pendidikan adalah manusia, sedangkan dalam psikologi mengajarkan atau menelaah gejala-gejala manusia. Dengan demikian, antara psikologi dan manusia, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Dalam proses pembelajaran ini juga bisa terlihat jelas bahwa psikologi dan pendidikan sangat berperan penting. Seperti gimana? Seperti dalam proses pembelajaran, seorang guru atau pendidik harus bisa menelaah kegiatan-kegiatan ataupun
sikap dari para peserta didik. Nah, dengan adanya psikologi ini, para pendidik bisa melihat kegiatan ataupun sikap-sikap muridnya. Untuk itu, dalam proses pembelajaran harus ada psikologi karena akan bermanfaat bagi seorang guru tersebut. Di mana dengan adanya psikologi ini dapat membantu para pendidik agar mampu menelaah kegiatan-kegiatan ataupun sikap-sikap para peserta didiknya, yang mana bisa membantu kegiatan pembelajaran agar lebih efektif. Peran landasan pendidikan ini juga jadi bisa mengajarkan para pendidik bagaimana teori atau praktek untuk mengajar yang baik. Nah, karena dengan pendidikan para pendidik harus mengetahui ataupun bisa melihat perkembangan para peserta didiknya. Untuk itu, para pendidik diharapkan harus bisa melihat perkembangan para peserta didik dengan baik, seperti tahapan menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itu adalah tugas dari pendidik. Untuk itu, penting bagi para pendidik, penting landasan psikologi ini sebagai landasan untuk mendidik para peserta didik dengan baik. Jadi telah kita ketahui seberapa penting landasan psikologi ini dalam pendidikan yang telah saya sampaikan tadi. Materi selanjutnya yaitu kontribusi psikologi pendidikan dalam proses belajar. Kontribusi tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Nah, kajian psikologi pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pendidikan, terutama berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Nah, secara psikologis, manusia merupakan individu yang unik. Dengan demikian, kajian psikologi dalam pengembangan kurikulum seyogianya memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu, baik ditinjau dari segi tingkat kecerdasan, kemampuan, sikap, motivasi, perasaan, serta karakteristik individual lainnya. Secara khusus dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini, kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulum yang berbasis kompetensi, yang pada intinya menekankan pada upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kontribusi yang kedua yaitu kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Kita mengenal adanya sejumlah teori dalam pembelajaran seperti teori klasikal, conditioning, connectionism, operant conditioning, Gestalt, teori daya, teori kognitif, dan teori-teori pembelajaran yang lainnya. Terlepas dari kontroversi yang menyertai kelemahan dari masing-masing teori tersebut, pada kenyataannya teori-teori tersebut telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa landasan pendidikan merupakan salah satu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta menjelaskan tentang gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia, yang dimana menentukan semua tahapan-tahapan untuk mengenali dan menyikapi manusia dengan tahapan usia perkembangannya. Dalam proses dan bentuk-bentuk landasan pendidikan ada 3 macam, yaitu pendidikan landasan psikologi perkembangan, yang kedua adalah pendidikan psikologi belajar, dan yang ketiga adalah pendidikan psikologi sosial. Dalam perkembangan, landasan psikologi pendidikan menjadi salah satu peran dalam peningkatan kurikulum, sistem pembelajaran, dan penilaian. Maka dari itu adalah aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci dari pendidikan. Harapan kami setelah memaparkan materi tentang landasan psikologi pendidikan, yang pertama adalah peserta agar bisa menerapkan nilai-nilai landasan pendidikan psikologi dan juga menjadi lebih memperhatikan landasan psikologi agar bisa menjadi peserta yang bisa berkembang secara optimal dan mengarah ke arah yang ditunjukkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.